Halo, selamat pagi semuanya. Josan, Kemtowai, Henggong, Josan, Josan, Tima. Sehat ya. Oke, di dalam live ini saya mengajak teman-teman berbagi ya. Berbagi apa ya? Banyak hal sih sebenarnya. Kalau teman-teman berapa hari ini diramaikan di sosial media ya dengan huru-haranya Pak Benny sama konten kreator. Ya dinikmati saja, tetapi jangan lengah gitu saja ya. Karena pada dasarnya masalah peraturan itu jelas ya. Terus kemarin Pak Benny menyatakan bahwa di dalam videonya begini, saya menerima laporan, masih banyak teman-teman PMI ini yang dicegat untuk registrasi IMEI. Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman, tidak ada PMI yang dicegat untuk registrasi IMEI. Jadi, tidak ada yang menggiring teman-teman untuk diwajibkan mendaftarkan IMEI ya. Jadi kalau yang disampaikan Pak Benny kemarin bahwa masih ada teman-teman PMI yang dicegat untuk registrasi IMEI. Nah, pernyataan ini sebenarnya saya mau koreksi ya. Seorang pejabat negara dan seorang petugas datang ke Hong Kong hanya untuk dalam misi tersembunyi. Nah, yang artinya beliau ini sudah insecure ya teman-teman. Jadi dia itu sudah ketakutan dengan sendirinya dikarenakan ternyata beliau itu sebenarnya tidak tahu lapangan. Jadi kan dari situ sudah terlihat ya. Jadi kalau dia insecure, ketemunya ya juga orang insecure. Jadi orang ketakutan juga sama. Tapi kalau orangnya confident dan dia memang bekerja ya dia tidak takut dengan apapun gitu loh. Dia tidak takut kehilangan jabatan, dia tidak takut ditinggalkan orang-orang sekitarnya karena hanya dianggap berbeda, itu tidak akan takut. Jadi tapi teman-teman di luar sana itu belum paham ya. Jadi ini kan permainan yang mana mereka lontarkan karena mereka di dunia nyata tidak punya kekuatan. Karena apa? Karena ya belum tahu sebenarnya lapangan yang sesungguhnya. Jadi mainnya hanya di medsos. Terus kenapa kok hanya di medsos? Perlu dicatat, Bu Ida Fauzia sama Pak Benny Ramdhani itu adalah pejabat yang lahirnya masa pandemi, ya kan? Pejabat yang lahirnya masa pandemi, di mana beliau waktu dilantik, kemudian kita mengalami pandemi 3 tahun, ya kan? Terus akhirnya banyak sekali CPMI di PT-PT yang harus dipulangkan atau disuruh ke rumah dulu. Prosesnya dipending dikarenakan apa? Negara tujuan masih belum siap menerima dari overseas dikarenakan adanya penyebaran virus yang namanya Omikron kemarin, ya kan? Sama COVID. Jadi sampai 3 tahun itu teman-teman yang di CPMI, yang di PT banyak yang dipulangkan dengan tanpa kompensasi, dengan tanpa kejelasan, ya kan? Akhirnya banyak video juga yang beredar minta tolong sama Pak Jokowi. Nah, dari sini karena mungkin terlalu nyaman bekerja di medsos hanya untuk mengamati huru-haranya medsos, akhirnya kebablasan. Jadi akhirnya kebablasan. Nah, motifnya hanya mau melihat kabar huru-hara medsos. Dan beliau menyatakan bahwa menerima laporan dari teman PMI begini dan begitu, terus kiriman barang begini dan begitu. Sebenarnya tidak ada yang salah merespon sebuah pengaduan, merespon sebuah laporan, itu tidak ada yang salah. Salahnya di mana? Salahnya kalau kita cara merespon kita dan mengambil sikap respon kita, itu yang salah. Jadi akhirnya tidak tepat. Jadi kenapa bedanya konselor sama konten kreator itu di situ, teman-teman, ya.
Kalau konselor kita, tim advokasi itu kalau kita menerima pengaduan itu tidak langsung kita tanggapi, jadi tidak langsung kita tanggapi, tidak langsung kita kasih jawaban, tidak langsung kita respon, tetapi kita akan diam dulu, diam sejenak. Nah, kita akan mengiyakan, tetapi sembari kita investigasi. Jadi mengiyakan tapi tidak langsung kita merespon, kemudian menanggapi respon di media sosial, bikin rame, ya kan, seolah sudah mau menjadi pahlawan. Nah, ini tidak ada. Itu konsep konselor. Ya, jadi kalau teman-teman di luar sana ada ya kemarin kayaknya semalam itu ada yang WA saya, Mbak ditanya aja nggak mau jawab. Sebenarnya pesan teman-teman melalui WA maupun inbox itu memang banyak. Dan saya pribadi akan memilih mana yang harus saya respon duluan, mana yang memang saya tidak harus merespon. Ya, jadi terus chatnya untuk di WA itu Mbak chat saya itu 700-an lebih. Jadi kadang udah tak buka, udah tak baca pun belum sempat aku kasih jawaban, mereka udah tertutup. Ya, jadi kalau di saat saya tidak menjawab, seharusnya teman-teman itu inisiatif ya, inisiatif coba cari ke orang lain ya kan, karena kalian tidak perlu menemukan jawaban hanya di tempatnya saya, kalian boleh menemukan jawaban di tempat lain juga gitu loh. Terus kalau memang hal itu sudah sering teman-teman tanyakan, itu sebenarnya jawabannya ada di Facebook. Kalau Facebook sekarang mungkin susah ya untuk dicari kembali postingan yang lama, ke Google aja. Jadi semuanya ada di Google. Kalau YouTube nggak mau ya juga nggak apa-apa. Jadi bisa tidak teman-teman ini inisiatif sendiri gitu loh. Ya, dicuekin, nggak dijawab, terus nyalahnya sih nggak jawab. Ya jadi nyalahnya sih kok takoni, tapi sebenarnya apa yang Anda tanyakan itu sudah ada jawabannya di internet. Nah, kenapa kalian tidak langkah pertama yang dilakukan tanya Google dulu? Ya, ini sebenarnya bisa, teman-teman itu tanya Google dulu bisa ya. Terus masalah ini akhirnya menjadi pengalaman ya buat semuanya, teman-teman di internet, di media sosial. Ini pengalaman sebenarnya, huru hara ini sebuah pengalaman ya, pengalaman bagus. Yang artinya tidak semua yang disampaikan oleh seorang petugas itu tepat. Ya, tidak semua yang disampaikan oleh petugas itu tepat. Akhirnya akan menimbulkan apa? Apatis, ya, apatis atau sudah tidak mau peduli lagi, ya kan? Akhirnya di sini efeknya tidak bagusnya, ya kan? Terus seorang instansi pemerintah hanya merespon sesuatu yang viral, kemudian melontarkan sebuah pernyataan yang justru tidak memiliki substansi. Nah, di sini kan disayangkan, begitu kan? Disayangkan sekali. Dan kenapa kemarin mungkin teman-teman yang di komen itu, di kolom komentar selalu menyatakan, kalau memang kemarin kenapa Mbak Kontring nggak maju? Di sini maju kemana? Ya, jadi di sini mau maju kemana? Pertanyaan saya mau maju kemana? Ya, untuk masalah peraturan itu sudah ada undang-undangnya. Kan Pak Beni juga sudah menjelaskan, beliau ini hanya bagian pelaksana. Akarnya ada di kementerian. Jadi Pak Beni ini penyambung lidah kita. Sebenarnya, cuman beliau kurang teliti dengan sejarah masa lalu. Jadi kurang teliti dengan kedua pemimpin sebelumnya. Ya. Kenapa? Kemarin saya bilang bahwa seharusnya Pak Beni tidak lagi menggunakan trik yang sama atau menggunakan proses yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeda. Tidak ada. Kita itu tidak bisa dengan proses yang sama hasilnya berbeda. Tidak mungkin kan? Ya, karena proses itu harus dirubah. Artinya kita harus mengevaluasi yang dua pimpinan yang kemarin. Dalam 13 tahun mundur itu teman-teman seperti apa sih dengan yang dulu? Isunya yang mana? Nah, itu kan yang kurang beliau teliti kembali. Nah, sementara di dalam mundur 13 tahun antara Pak Jumhur sama Pak Nusron Wahid ya, itu isunya tetap sama.
Ya, kita itu diberikan informasi yang transparan. Kita PMI juga diikut sertakan di saat berurusan dengan kebijakan yang menyangkut perlindungan PMI yang ada di luar negeri maupun CPMI yang ada di dalam negeri, termasuk keluarga kita yang ditinggalkan. Itu sebenarnya ya. Terus masalah prosedural, unprosedural. Nah, sebenarnya kita menginginkan teman-teman itu mengarah ke prosedural juga. Cuma prosedurnya ini ya jangan di dimanipulasi, ya, jangan dikorupsi juga. Jangan juga diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, prosedur-prosedur ini tujuannya untuk apa? Prosedur-prosedur ini kan tujuannya untuk menertibkan dan melindungi toh. Ya, memang benar melindungi dan menertibkan. Masalahnya kalau petugasnya sendiri ternyata tidak bisa tertib, justru merespon sesuatu dengan gegabah, ya kita warganya yang susah, ya kan? Kita yang susah. Akhirnya teman-teman ini mau ngikut yang mana? Ngikut petugas ternyata belum pasti. Lah petugasnya saja belum pasti, masih gamang, masih remang-remang, ya kita ini mau ngikut yang mana, ya kan? Di sini teman-teman bukan malah belajar, diam, mengamati, cari lagi sumber yang lebih akurat. Cari kembali info-info atau sejarah-sejarah yang dulu. Tapi teman-teman justru ikutan angin. Teman-teman justru ikutan memviralkan, ikutan yang harus jadi nomor 1. Nah, kemarin kan saya membahas bahwa ada yang bilang, ya kayaknya Mbak Risa itu bilang, Mbak Gontreng, ternyata info sampean memang akurat. Itu hanya akurat bagi orang-orang yang mau berpikir. Tapi tidak akan pernah akurat bagi orang-orang yang masih di dalam posisi FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out ya kayaknya. Ya, jadi teman-teman yang masih fokus pada media sosial, bahwa menjadi nomor 1 di media sosial itu harus, nah itu susah karena mereka hanya fokus pada yang viral-viral saja ya. Jadi tidak mau untuk investigasi kebenarannya, tidak penting. Yang penting rame dulu. Nah, di sini kebiasaan-kebiasaan ini harusnya kita hilangkan. Jadi biar kita nanti kalau memang mau komplain, ya kan, kita harus belajar memperbaiki diri, bahwa tidak seluruhnya yang di media sosial, tidak seluruhnya yang selalu viral itu tepat. Jadi sistemnya begini loh teman-teman, kita itu sulit atau kita itu tidak semua orang itu mempunyai kemampuan cepat, tepat, benar. Itu tidak semua punya 3 ini masalahnya. Ya, karena konsepnya juga selain kemampuan individu, kemampuan orang tersebut juga perlu waktu dan pembelajaran yang tidak singkat ya. Jadi tidak singkat. Nah, karena apa harus fokus? Yang Anda fokuskan apa? Kalau Anda fokus pada hal tersebut dari awal, Anda sudah ada ketertarikan, maka Anda akan memulainya sendiri. Di situ Anda akan pelan-pelan belajar. Nah, kalau saya pribadi, sekarang banyak kan yang menyatakan ternyata apa yang Mbak sampaikan tepat, ternyata apa yang Mbak sampaikan benar. Kenapa? Karena ya saya sudah punya interest di situ dari awal, kemudian saya belajar. Jadi bukan berarti saya seperti ini itu sulapan, tidak, perjuangannya panjang ya. Jadi perjuangannya panjang, 10 tahun lebih, bahkan hampir 20 tahun. Kalau dibilang saya memulai untuk ingin tahu, memulai untuk mau belajar itu di tahun 2004 ya, dimana dimulai adanya KTKLN atau Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004.
di saat itu adalah masanya Megawati. Itu sudah dicetuskan, itu aku masih di Singapura. Nah, kita karena di Singapura itu tidak ada serikat ya, kita nggak boleh, serikat itu nggak boleh, terus bicara peraturan itu tidak ada yang sosialisasi ya saat itu, jadi kita hanya mendengarkan huru-hara. Masih ingat nggak zamannya Megawati bahwa semua TKI mau dipulangkan? Nah, masih ingat kan? Nah, isunya seperti itu. Nah, kekurangannya pemerintah kita adalah selalu membuat isu-isu tertentu yang mana peraturan itu belum matang. Sebenarnya kenapa demikian? Ya karena mereka nggak mau turun ke bawah untuk investigasi lapangan. Mereka tidak mau investigasi lapangan. Terus mereka itu kalau sudah berada di kursi jabatan dan pakai jubah petugas, mereka itu merasa lebih tinggi dari orang lain. Akhirnya merendahkan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki jabatan atau profesi tertentu. Jadi itu sebenarnya yang selama ini saya sampaikan, jangan mendiskreditkan kontribusi seseorang meskipun itu kecil, termasuk kita. Nah, teman-teman di luar sana kan selalu bilang bahwa kamu itu TKW, kamu itu tidak berhak bicara, Anda salah ya. Jadi hilangkan pikiran ini, justru karena ini menyangkut tentang per-TKW-an, menyangkut tentang pekerja migran, menyangkut tentang diri kita, yang paling berhak, yang berdiri di paling depan itu kita, bukan mereka ya. Jadi bukan orang lain, tapi kita yang harus berdiri di depan, karena itu menyangkut kita gitu loh. Ya kalian yang paling berhak. Jadi hargai dirimu sendiri. Jangan bilang kamu bukan residen, kamu cuma sekedar babu, kamu cuma sekedar domestic helper, kamu itu nggak berhak atas bicara peraturan, apalagi menyangkut tentang negara Indonesia. Loh, justru karena kita warga negara Indonesia, kita ya pekerjanya, kita yang bermigrasi, kita yang tahu. Kalian yang jalani, kalian yang tahu, kalian yang diombang-ambingkan oleh calo, ya kan? Kalian yang ditutup informasinya nggak boleh tahu, kalian yang dibodoh-bodohkan sengaja untuk dibodohkan karena memang ya itu tadi informasinya ditutup, ya kan? Sengaja informasinya hanya untuk orang-orang tertentu yang mana satu jalur sama beliau. Kalau nggak satu jalur ya tidak dipakai, sekalipun iya ya cuman untuk cuman untuk tambal butuh ya, tambal butuh. Jadi begini, konsepnya Pak Beni itu begini loh. Saya akan memanggil atau merangkul semuanya. Itu Pak Beni sistemnya seperti itu. Jadi kayak memang memberikan ruang pada semuanya, tetapi pada endingnya sebenarnya tidak ada gunanya. Anda cuma disuruh duduk saja menyampaikan, tapi apa yang Anda sampaikan itu belum tentu dipakai. Ya, belum tentu dipakai. Terus nanti kalaupun iya ternyata apa yang Anda sampaikan tepat dan benar, ya dia akan mencari kesalahan Anda. Dia akan mencari di mana letak kesalahan Anda, terus nanti dijadikan pembelaan. Coba teman-teman perhatikan berapa kali beliau merespon, ya kan? Berapa kali beliau merespon sesuatu, itu harusnya sudah jeli, ya. Pertama saat menjabat sampai hari ini mau akhir jabatan ya. Beliau itu cara meresponnya adalah gegabah merespon duluan, ya kan? Terus nanti menyatakan menerima kritikan, tapi ternyata kritikan itu tidak dipakai. Dia akan mencari lawan lain untuk melumpuhkan kritikan tersebut. Terus mencari kekurangan yang mengkritik tadi untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari yang mengkritik. Nah, ini jadi kenapa saya bilang bahwa leadershipnya arogansi. Dia merasa bahwa kowe ki sopo, statusmu ki opo, kowe oleh ngritik aku ki nyapo, dasarmu opo. Nah, sikap ini seharusnya tidak ditunjukkan oleh seorang leader ya. Jadi
beliau kan ketua BP2MI kan, jadi seharusnya tidak ditunjukkan tidak memiliki sikap seperti ini. Nah, kalau dulu, ini teman-teman tak ajak belajar sejarah ya, kalau dulu Pak Jumhur itu tidak merespon di media sosial seperti beliau. Ya, tidak, karena mungkin dulu media sosial tidak seperti sekarang ya, jadi tidak harus viral baru direspon, itu dulu tidak, karena media sosial yang dulu, Facebook yang dulu itu benar-benar kualitinya justru lebih terjaga, ya. Jadi dulu BMI Hong Kong itu punya grup 1 BBM, dan itu kita diisi BMI Hong Kong kebanyakan, terus adminnya adalah para konselor. Ya, para konselor BTM ya, dulu Sumber itu juga adminnya Fendi Ponorogo. Jadi teman-teman OI juga. Jadi teman-teman organisasi, setiap organisasi ada menjadi admin di sana. Dan kita semua sharingnya itu sharing objektif. Jadi sharingnya sharing objektif, sharing kasus, sharing semuanya itu ada. Dan di saat huru-haranya KTKLN, kebijakan di mana KTKLN mulai diimplementasikan, kita memang perang media sosial, Mbak, benar. Tetapi tidak dengan cara memviralkan, tidak, tapi kita objektif. Jadi kita memberikan adu argumen yang tepat. Sama, adu argumen. Jadi kayak dulu itu ada Facebooknya TKI Amanah yang dari Malaysia. Saya kurang tahu mbaknya ini posisinya sebagai formal atau informal, saya kurang tahu, tapi saya hanya tahu Facebooknya adalah TKI Amanah. Terus Bang David almarhum itu dari Malaysia, dia seorang warga NTT tetapi IC sana ya, jadi dia bekerja di formal terus dia IC sana. Terus ada juga Abdul Rohim Sitorus yang dari waktu itu beliau di Indonesia, terus Mas Bobby Alwi, Fatur, itu sebenarnya teman-teman lama, ya itu teman-teman lama semua. Dan kita waktu itu satu suara, benar-benar kuat waktu itu, satu suara. Nah, karena untuk menumbangkan kekuatan ini adalah pejabat itu berpikir bagaimana sih menumbangkan suara tersebut gitu. Karena ada beberapa hal di sana yang dilakukan BP2MI atau BNP2TKI. Jadi dulu itu namanya BNP2TKI di saat Pak Jumhur masih menjabat. Coro Jawane babat ya. Jadi itu adalah pondasi pertama, formasi pertama bagaimana memberlakukan KTKLN dan asuransi. Yang sebenarnya asuransi kita itu sudah ada dari dulu, yang dulu harganya 170.000 melalui Bank BNI atau BRI. Bayarnya itu dilakukan 2 hari sebelum pemberangkatan. Jadi kita itu sudah ada asuransi. Nah, karena adanya asuransi ini, kita harus mempunyai kartu KTKLN. Nah, kalau yang lama-lama belum punya kartu KTKLN itu diterapkan adalah 2008. Diimplementasikan ke Taiwan dulu, baru merambah ke negara lain, Singapura dan Malaysia. Dan Hong Kong itu terakhir ya. Terus di situ akhirnya karena tahu bahwa PMI Hong Kong itu sangat menginginkan perubahan. Jadi PMI Hong Kong itu sangat menginginkan perubahan. Yang sangat antusias adalah PMI Hong Kong ingin perubahan. Jadi kita ingin ikut andil juga dalam perubahan. Dikarenakan memang ya kita harus ikut andil dalam perubahan ya. Karena itu menyangkut kita. Dan di situ akhirnya beliau menggunakan trik lainnya, menyusup. Jadi dia menyusupkan seseorang di sana untuk memecah belah kita. Ya. Jadi yang teman-teman pikirkan untuk PMI ini, kenapa kita mudah disusupi? Ya akhirnya disusupi seseorang ya kan. Terus dikasih janji sesuatu,
tempat atau jabatan atau jubah pejabat, ya kan. Jadi akhirnya kita mempunyai dua kubu. Nah, di tahun 2012 sampai 2014 kita ada dua kubu, ya kan. Halo Mbak Yuliani, ya, ada dua kubu, ya kan. Yang satu masih ingat tidak teman-teman? Kubunya adalah memberikan fasilitas pembuatan kartu KTKLN di Hong Kong. Masih ingat? Nah, terus masih juga dilawan bahwa kita tidak membuatkan kartunya, kita hanya mendata setelah mengalami protes, ya kan. Terus juga antrian panjang yang mau pulang. Masih ingat yang mau pulang cuti, antrian panjang di Hong Kong untuk bikin KTKLN dikarenakan kenapa? Karena di saat kalau pulang waktunya sedikit harus datang ke BNP 2 TKI, itu waktunya habis di jalan. Terus di sana harus medikal, waktu itu ada juga medikal kesehatan mental. Bayarnya 125.000. Jadi di sana sebelum Anda mendapatkan KTKLN waktu itu, Anda itu harus check up dulu Mbak. Check up-nya, medikalnya itu tes darah, urin, sama tes mental. Itu ada. Dan sebenarnya apakah tes mental ini dibutuhkan? Perlu. Ya, psikologis ini perlu. Penting banget. Justru saya setuju kalau memang disediakan ini saya setuju. Bukan berarti dengan adanya tes mental ini orang ini dianggap gila, tidak waras, bukan ya. Tetapi karena ada beberapa kondisi di mana memang membutuhkan itu. Contohnya adalah Singapura, di mana negara Singapura akhirnya memberlakukan usia minimal 23 tahun. Nah, itu dikarenakan ya terjadi ditemukannya kasus bahwa kestabilan emosional seseorang itu diharapkan lebih matang setelah di usia 21 tahun. Ya, karena dulu banyak ditemukan beberapa kasus terjadinya unstable mental, ya atau unstable emotional. Jadi teman-teman pekerja migran itu lebih ke emosional ya, karena memang pekerjaan kita ini kan sistemnya kekeluargaan, ya toh. Tetapi ada kontrak kerja jelas. Jadi ada kontrak kerja tapi juga ada sistem kekeluargaan. Nah, sementara untuk Singapura ini kontrak kerjanya tidak seperti di Hong Kong. Jadi kontrak kerja itu tidak ada. Hanya kesepakatan kedua belah pihak yang mana sudah disetujui. Dan itu tidak ada fisiknya. Jadi tidak ada fisiknya seperti kita di Hong Kong. Nah, jadi banyak kejadian bahwa akhirnya terjadi di sana salah satu PMI Indonesia waktu itu 2004 dan 2005 ya. Kejadian 2004-2005 itu banyak sekali mereka lebih ke emosionalnya, akhirnya menimbulkan masalah besar yang mungkin teman-teman saat ini kalau yang baru-baru belum tahu. Bahwa baru kerja 2 minggu, dia tidak sanggup menerima tekanan karena majikannya over demanding, terus ketakutan diterminate, itu akhirnya melakukan sesuatu tindakan yang merugikan, ya, akhirnya berakhir di penjara. Itu di Singapura 2004-2005. Jadi setelah 2005, di tahun 2006, akhirnya diberlakukan di mana sebagai pekerja migran di Singapura harus minimal 23 tahun. Ya, harus minimal 23 tahun diharapkan sudah matang seperti itu. Tapi apakah dengan adanya minimal 23 tahun itu negara kita juga benar-benar diterapkan memang yang diproses usia 23 tahun? Ya, tidak juga. Karena negara juga tidak mau dianggap menghalangi warganya untuk merubah nasib. Padahal ya seharusnya kita mengikuti. Kenapa akhirnya banyak sekali korban data palsu, korban data ganda, korban umur dituakan. Nah ya karena dua belah pihak ya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan murni PT-nya, tetapi juga kitanya harus cari informasi. Jadi kenapa pentingnya informasi itu di situ. Terus selanjutnya
Pak Jumhur juga lebih mendengarkan, menimbang. Jadi beliau itu tidak merespon secara langsung, tapi melihat, mengamati, kemudian mana yang harus diterima, mana yang harus dipertimbangkan, disampaikan ke kementerian. Itu Pak Jumhur. Jadi Pak Jumhur lebih banyak low profile-nya. Itu saja beliau mengalami kecaman yang luar biasa. Ya, beliau itu mengalami kecaman yang luar biasa loh teman-teman. Padahal kita dulu tahu pemberitaannya melalui koran waktu itu. Jadi benar-benar beliau pun mengalami kecaman sampai beliau kunjung ke Hong Kong 4 hari. Itu benar-benar kunjungan kerja sebenarnya. Beliau nggak berani menemui PMI. Iya, beliau nggak berani menemui PMI. Beliau hari biasa ketemu sebagian saja di Victoria Park. Jadi tidak di hari Minggu, bahkan kedatangannya juga dirahasiakan. Karena ya takutnya ditolak sama teman-teman seperti itu. Padahal teman-teman Hong Kong itu tidak seperti, mungkin sangar ya kalau di media sosial, tapi di saat mereka mengarah ke sebuah prosedur, di saat mereka mau melakukan protes atau komplain kepada otoritas, itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Tidak seperti yang mereka takutkan sebenarnya. Kalau diberi kesempatan untuk duduk bareng, diberi kesempatan untuk membuka diri, kemudian mencatat usulan yang memang bisa diterima, sebenarnya PMI Hong Kong itu tidak ada masalah dan diberikan kepada kita untuk memfollow up-nya. Jadi tidak hanya diterima doang, tidak hanya kamu membuka forum kemudian disampaikan, diminta usulan kita tapi terus diendapkan, tidak. Tapi kalau kita diberi kesempatan seperti itu, saya yakin kita itu bisa beriringan untuk perbaikan. Nah, sayangnya sampai hari ini masih banyak instansi pemerintah kita maupun petugas itu hanya fokus pada follower dan media sosial, tapi tidak fokus di belakang dari akar masalah tersebut. Jadi tidak mencari akar masalah, tetapi dia hanya melihat masalah di atas masalah, ya kan? Jadi dia hanya melihat di surface-nya saja, tidak menginvestigasi di dalamnya. Jadi kenapa salah sasaran? Jadi kenapa saya bilang kemarin false alarm response disorder. Jadi dia merespon yang kurang tepat akhirnya kan. Nah, selain masalah IMEI ya toh, selain masalah IMEI, zero cost, kemudian masalah BPJS, ya, masalah BPJS. Masih banyak teman-teman di sana beranggapan bahwa BPJS ditiadakan karena si Miss ini ke Jakarta. Padahal tidak, Mbak. Tidak ya, bukan karena si Miss dibawa sama Pak Benny ke Jakarta akhirnya mendapatkan hasil bahwa BPJS sementara ditiadakan persyaratan untuk mereka yang cuti. Tidak. Tapi itu prosesnya sebenarnya kita sudah meminta. Ya, jadi bukan karena itu bukan hasil dari beliau. Teman-teman perwakilan organisasi dan komunitas dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Brunei itu rapat online. Setelah adanya huru-hara kita melakukan protes ya kan, beliau akhirnya membuka diri untuk Zoom untuk perwakilan organisasi. Kalau saya tidak bisa hadir karena saya individu. Jadi saya tidak bisa hadir di setiap forum, bukan karena saya takut, tetapi karena memang saya tidak punya akses dan saya harus mengakui saya individu. Saya tidak boleh menggunakan akses orang lain meskipun dikasih, ya kan? Pada akhirnya dari pengalaman sebelumnya, setelah saya diberi akses oleh seseorang, orang tersebut mengakui bahwa saya bagian dari dia, kemudian menggunakan itu untuk membenturkan kita. Jadi saya tidak mau. Ada kalanya mungkin saya menerima akses tersebut, itu paling saya memberikan kesempatan 1 atau 2, 3 kali sudah selesai. Selebihnya saya tidak akan pernah melakukan itu, ya. Terus di sini
Untuk KJRI sendiri juga sama. Jadi instansi pemerintah ini hanya memberikan ruang, petugas pemerintah juga hanya memberikan ruang pada komunitas-komunitas saja. Jadi seolah yang diakui kompetensinya hanya komunitas atau bagian dari organisasi. Karena memang mereka mewakili orang banyak, ya kan? Dan punya substansi. Sementara yang individu itu kualitasnya tidak diperlukan. Ide suara yang individu itu tidak diperlukan. Ide suara individu itu tidak dibutuhkan. Ini kesalahan dari instansi kita. Bahwa yang individu ini bukan, justru yang individu ini dulu pecahan dari yang organisasi. Ya, jadi yang individu ini dulu pecahan dari organisasi. Bukan karena dia tidak terima di organisasinya atau dia tidak kompeten di organisasinya, tetapi karena memang kita berprinsip sama mendidik publik dengan jangkauan lebih luas menjadi sayapnya si organisasi ini. Nah, akhirnya kan perang kontribusi kan? Nah, kenapa kemarin di saat yang satu vlogger dibawa ke sana banyak yang menanyakan kontribusi dia apa? Ya kan? Kontribusi dia apa? Tidak seharusnya dia ada di sana dan lain sebagainya kan? Tapi menurut saya tidak. Dia punya kontribusi juga. Dia juga punya kontribusi. Ya, kontribusinya memang dia membuat konten yang biar bisa dilihat oleh publik, biar bisa menghipnotis publik ya, dengan sampai dia mampu mencuci otak kalian hanya dengan sepotong pendapat, dengan hanya sepotong video yang mana tidak jelas. Yaitu kontribusi dia. Bagusnya di mana? Bagusnya di mana? Bagusnya adalah membuat huru-hara, membuat gonjang-ganjingnya instansi pemerintah juga akhirnya mendapat perhatian. Itu bagusnya. Tidak bagusnya huru-hara tersebut tidak setelah diluruskan, tidak ada meminta maaf, tidak ada yang namanya teguran atau warning keras dari instansi yang seharusnya itu dilakukan. Kurangnya adalah di sini. Justru dia membenarkan atau memberikan ruang pada pihak tersebut untuk melanjutkan misinya misleading informasi. Sama saja tidak akan ada perbaikan jika kita akan terus melakukan hal tersebut. Termasuk teman-teman, kenapa saya sampaikan bahwa yang viral itu tolong dicek dulu. Kalian mau ikutan share, dicek dulu. Jangan langsung share saja. Dengan kalian melakukan itu sama saja kalian mendukung hal-hal seperti ini. Jangan dilakukan. Karena kalau sampai hari ini bahkan ada yang inbox saya tadi pagi. Tidak saya balas ya, menyatakan Mbak Kontreng, saya kok jadi muak dengan konten sebelah yang tidak ada ujungnya. Pertanyaannya, Anda ini baru sadar sekarang, kenapa Mbak? Jadi stop membandingkan konten si sebelah sama kontennya saya. Karena kita beda. Ya kan? Kita beda. Sistem kita berbeda. Tujuan kita berbeda, kepentingan kita berbeda. Kenapa? Ya tapi syukur Anda sudah sadar, gitu saja. Beliau membuat konten ya untuk kepentingannya dia sendiri. Kalau saya membuat konten untuk kepentingan saya sendiri juga. Kalau kebetulan Anda mengambil manfaatnya, ya disyukuri. Sama konten beliau juga saya tidak bilang bahwa kontennya tidak seluruhnya tidak bermanfaat. Ya, dia kontennya juga bermanfaat, tetapi bagi sebagian orang yang menganggap manfaat ya ambil, kalau tidak ada manfaatnya ya sudah. Yang saya tegaskan kepada teman-teman adalah di setiap live-nya
ya. Dia menyatakan tentang peraturan, terus kemudian teman-teman menyatakan itu misleading atau itu sebagai konten saja dan lain sebagainya. Teman-teman di luar sana lalu memention saya, menyatakan, oh itu anak buahnya kontreng, oh itu bolone kontreng. Catat ya, kontreng ini gak di bolo, kontreng ini gak di anak buah. Jangan menggiring opini seperti ini. Kontreng ini gak di anak buah, Mbak. Lah aku ngopo duwe anak buah kok seneng lho menanggung jawabi setiap orang, ya. Jadi kenapa yang kemarin saya bagikan, saya tulis itu, jangan menggantungkan diri Anda kepada orang lain. Kenapa kalian itu lebih seneng kalau menggantungkan kepada orang lain dan menganggap orang lain pahlawan Anda, terus Anda merasa hutang budi? Kenapa? Kenapa? Nah, ini namanya adalah trauma sosial kompleks inferior, di mana teman-teman itu lebih attach atau lebih lynch kepada seseorang yang kalian anggap sudah dikenal. Kalian menganggap orang yang sudah dikenal namanya, udah dikenal di kalangan publik itu berpengaruh, dan pengaruhnya kuat sekali, padahal tidak. Salah. Jadi kenapa dari kemarin teman-teman waktu saya viral, teman-teman bilang, oh Mbak Kontreng bahas inilah, bahas ini. Apakah pembahasan kalau saya yang membahas memberikan efek? Tidak. Selagi kalian tidak mau memahami apa yang saya bahas. Dan selagi teman-teman tidak mau belajar memahami situasi yang kalian hadapi. Sama, mau dibahas sampai berbusa, ya tidak akan ada perubahan. Jadi di sini kenapa kita mengajarkan teman-teman organisasi, saya pribadi atau teman-teman pegiat lainnya itu ingin mengajarkan kepada teman-teman lebih cerdas dalam merespon sebuah media, lebih cerdas merespon sebuah berita, lebih cerdas di dalam bermedia sosial. Ya toh? Jadi tidak mau ikut geruduk. Tidak mau ikut yang dikenal, tidak mau ikut yang followernya banyak. Tidak Mbak, yang followernya ratusan ribu bahkan MM-an belum tentu kontennya itu mendidik. Belum tentu yang disampaikan itu juga tepat. Jadi jangan karena dia followernya wes akeh berarti dia sudah bagus, berarti dia memang bagus. Tidak. Waalaikumsalam Mbak Erna. Kecuali restoran. Kalau restoran antriannya panjang, ya, itu pasti makanannya enak. Itu restoran, gampang. Tapi kalau media sosial, kamu tidak bisa fokus kepada berapa banyak followernya. Terus follower ewonan ini sebenarnya aku ket biyen wis nate. Jadi sebenarnya bukan berapa banyak followermu, berapa banyak subscribermu, tidak. Tapi lebih ke poin kualitasnya itu di mana. Gitu loh. Terus saya juga tidak bisa tidak melarang teman-teman mengikuti konten-konten lainnya. Justru saya suruh. Tapi jangan komentar terlalu banyak. Jadi maksudnya kalian tetap mengikuti konten dia. Kadangkala kalian juga menonton. Konten si Yat Yisam juga menonton. Konten si yang lainnya juga menonton. Konten saya juga ditonton. Di situ kalian perbandingkan sendiri untuk otak kalian sendiri berpikir. Jadi bukan untuk Anda sampaikan bahwa kontennya dia begini, kontennya dia begini. Mbak, saya nggak suka kontennya dia. Saya tidak bertanggung jawab dengan ketidaksukaan Anda. Saya tidak bertanggung jawab dengan ketidaksukaan Anda atas apa yang orang lain sampaikan. Jadi kenapa kalau sampai hari ini Anda masih bertanya dengan saya, Mbak Kontreng saya besok berangkat, terus ada yang viral, katanya harus BPJS, saya harus lapor ke PT dan lain sebagainya, kalau tidak ada BPJS saya nggak bisa terbang. Lah, saya tidak bertanggung jawab atas apa yang Anda tanyakan itu untuk memberikan jawaban. Jadi jawaban saya akan menyatakan, bukan saya yang memviralkan. Apa hubungannya sama saya? Silahkan tanyakan kepada yang punya video. Silahkan tanyakan kepada yang punya konten. Kenapa saya jawab demikian? Ini untuk mendidik teman-teman mulai tahu.
Oh, berarti aku tanya ke orang itu seharusnya tanya yang bagian mana. Itu bukan bagian saya menjawab. Terus apalagi kalau sampai menyatakan, oh saya tidak suka sama si A, saya tidak suka sama si B. Ini personal Anda yang bermasalah, Anda tidak suka, ataukah memang Anda tidak cocok dengan apa yang dia sampaikan atau cara yang dia pakai? Itu dua hal yang berbeda. Kalau saya pribadi, saya tidak ada masalah secara personal dengan beliau, tetapi saya melakukan fokus apa yang saya sampaikan kepada teman-teman, dan saya menginginkan teman-teman itu mulai berpikir, tetap bandingkan dua sisi, dan Anda mulai berpikir objektif di sana. Jadi harus berpikir objektif. Lah, misal kalian tanya terus tak mau, lah apa mbak hubungannya karo aku? Kapasitas saya apa? Kenapa saya menjawab demikian? Karena yang saya takutkan jawaban saya ini di screenshot akhirnya dibawa ke sana juga. Repot toh? Ya, kebiasaan-kebiasaan ini yang susah untuk dihilangkan. Jadi jangan membandingkan jawaban per konselor juga berbeda. Meskipun penyampaiannya mungkin berbeda, jawabannya berbeda, tapi tujuannya sama kalau konselor mengarahkan. Tinggal teman-teman ini bisa tidak memilih yang sesuai. Jadi kita itu hanya menyajikan teman-teman memilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu loh. Oh nggih mbak. Jadi tidak boleh menyampaikan. Baru saiki ngomong, enake ngomong. Ternyata singkono begini, ternyata singkono begini. Ya kalian itu kalau nonton itu jeli sedikit saja. Ya kan, jeli sedikit. Lah, terus ngomong, aja takon kontreng, gue nek takon kontreng iku mau kon moco doang. Takon kontreng tidak akan dijawab. Betul. Kamu bertanya sama saya, jika pertanyaan itu sudah pernah dibahas, maka saya justru akan memberikan pertanyaan balik terhadap Anda. Karena apa? Saya melatih otak Anda untuk berpikir, saya melatih Anda untuk berpikir, untuk memberitahu pada Anda alarm bahwa Anda yang berkuasa atas apa yang terjadi pada diri Anda, dan Andalah yang bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Itu saya. Jadi kayaknya semalam ada, kemarin ada yang inbox, entah inbox atau WA, tak cari lagi tidak ada. Ini mungkin semoga saja mbaknya nonton ya. Mbak Kontreng, saya mau cuti di bulan ini. Paspor saya berakhir di tahun depan bulan ini. Saya lupa tanggalnya karena tak cari lagi nggak ada dan tidak saya catat. Tetapi saya cuti 1 bulan. Apakah saya harus bikin paspor sebelum saya cuti? Bisa tidak saya balik Hong Kong? Dia bukan tak kasih jawaban. Dia tak kasih pertanyaan. Kenapa tidak bisa balik Hong Kong? Itu jawaban saya. Kan seharusnya katanya kan paspor saya hanya berlaku 6 bulan. Seharusnya saya bikin paspor. Siapa yang mengharuskan? Itu jawaban saya. Karena kurang dari 6 bulan harus bikin paspor. Nah, paspornya kan belum kurang dari 6 bulan di saat kembali. Jadi kalau paspor Anda belum kurang dari 6 bulan atau masih 6 bulan, itu masih bisa digunakan untuk exit dari Indonesia. Yang tidak bisa itu kurang dari 6 bulan. Kalau masih 6 bulan atau 7 bulan, itu masih bisa untuk exit dari Indonesia. Itu yang perlu dicatat. Terus nanti kalau seperti ini bagaimana Mbak Kontreng? Anda sesampai di Hong Kong, tunggu setelah 1 bulan visa kurang berakhir atau 2 bulan visa kurang berakhir, silahkan memperbarui paspor Anda di KJRI, kemudian selanjutnya Anda extend visa di Wancai atau imigrasi terdekat. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan saya jawab langsung. Tapi saya meminta Anda untuk mencari kembali informasi tersebut akar sebenarnya ben ngerti kalian itu. Jadi tidak ada ketergantungan. Enaknya ngomong kemarin ada kan kalau tanya sampean luweh ngerti.
Jawaban ini saya tidak suka. Kenapa? Anda sudah berarti itu menganggap saya lebih pinter dari Anda, padahal tidak. Anda itu juga punya, Mbak. Anda itu pinter sebenarnya. Cuman kemauan belajarnya yang kurang. Jadi bukan saya lebih pinter, saya paling pinter. Tidak. Jadi kenapa saya bilang saya beda dong? Kemarin ada kan komentar, podo babune wae, podo TKW-ne wae. Ya saya beda dengan kalian, saya beda dengan Anda, ya. Kenapa? Yang membedakan kemauannya. Anda mau belajar atau tidak. Kalau Anda tidak mau belajar dan Anda mau stuck di situ saja, ya kan? Ya itu kan Anda. Kenapa beda dengan saya? Saya mau belajar, saya mau explore. Bahkan saya harus mencari informasi di negara lainnya, di negara tujuan lainnya yang difungsikan untuk memberi informasi. Jadi saya juga harus membekali diri saya. Jadi tidak sekedar ngawur, nggak ada. Kita nggak boleh tidak berdasar. Di saat kita berbicara informasi dan edukasi, kita nggak boleh nggak berdasar. Kita harus punya dasar. Jadi nggak sekedar biar kontenku dilihat, tidak sekedar biar liveku ditonton, itu tidak. Itu dicatat. Sama, seperti halnya teman-teman pun sama. Saya harapkan demikian. Tidak melulu Anda menonton saja. Boleh menonton, tapi sembari Anda berpikir. Jadi tidak mau kok tonton tok, terus akhirnya kamu sangklek. Fokus pada dia, bukan fokus apa yang disampaikan. Fokus pada posisi dia apa. Nah, kalau kalian selalu bilang, dia kan residen, Mbak. Dia kan sudah beda satu level dari kita. Ya justru di situ seharusnya dia tidak perlu ngurusi urusan kalian. Harusnya, ya kan? Harusnya dia tidak berhak ngurusi urusannya kalian. Ngapain ikut-ikut recehan? Ya kan? Seharusnya otak kalian tuh berpikir, ngapain dia ngikuti urusan recehan ya? Kalau memang hidupnya itu sudah satu level seperti kita. Kenapa? Kalian itu dianggap recehan yang dikumpulkan untuk kepentingan dia. Kenapa kalian mau? Pertanyaannya. Ya nggak masalah, kan kalian memang pengen menjadi aset seseorang. Sampai kapan PMI itu mau dijadikan aset? Ya. PMI itu aset negara. Nah, apa kalian mau dijadikan aset? Justru saya tidak suka kalau dibilang PMI itu aset negara. Karena kenapa? Kalau kita dibilang gelar dengan aset negara oleh Ibu Menteri waktu itu, saya tidak setuju karena artinya pengiriman buruh migran itu akan terus berlanjut karena kalian dianggap aset, Mbak. Anak cucu kita pun juga akan diarahkan ke sana nanti akhirnya. Padahal seharusnya tidak toh, seharusnya justru kita itu memutus rantai ini kepada generasi berikutnya. Jangan berpikir bahwa solusi untuk menjadi lebih baik itu harus menjadi pekerja di luar negeri. Itu jangan, justru saya memutus rantai ini. Jadi kenapa di saat ada teman-teman saya, tetangga saya pengen kerja ke luar negeri itu, saya justru bertanya, apa kamu nggak bisa survive di negaramu sendiri? Ya kan? Apa kamu nggak bisa survive di negaramu sendiri? Alasannya apa? Motivasimu apa kamu mau bekerja ke luar negeri? Nah, motivasi teman-teman itu, ya di sini makanya saya mau mengganti Pipah ya. Jadi aku benar-benar geli dari kemarin itu memang mau membahas ini. Jadi justru jangan kalian itu menyatakan dia lebih pantas. Salah, justru Anda, saya, kita, PMI itu paling pantas berada di depan di saat Anda berbicara perlindungan buruh migran. Kalian yang harusnya paling punya mic, bukan dia. Jadi bukan masalah siapa yang dibawa, tapi apa yang dibawa. Duduknya di mana? Terus kemarin saya kan juga bikin nih tulisan bahwa saya tidak berada di parpol manapun, tetapi bukan berarti kita tidak menghargai teman-teman di Hong Kong yang masuk di partai politik. Jangan salah. Karena mereka
juga mempunyai caranya berjuang. Kenapa mereka memilih parpol? Karena dengan begitu mereka mempunyai wadah atau jembatan untuk menyampaikan isu-isu yang kita punya. Jadi kita itu estafet, Mbak, berjuangnya. Tidak ada kita berjuang nggak estafet. Kamu bisa sendiri, tidak ada. Saya pun tidak bisa sendiri. Jadi kenapa kita saling koneksi, saling berhubungan, mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas saya apa? Tugas saya ya mendidik teman-teman untuk tahu, membagikan apa yang saya punya, biar teman-teman itu lebih pinter, biar teman-teman itu lebih cerdas, biar teman-teman itu lebih tahu diri, ya kan? Karena jadi orang tahu diri itu tidak mudah. Untuk jadi orang tahu diri itu kadang perlu ditampar, Mbak. Ya, biar tahu diri. Maksudnya tahu diri untuk kebutuhan diri sendiri. Kalau orang yang nggak tahu diri, sudah bikin hura-hura, sudah bikin seantero jagat nggak jelas, minta maaf pun tidak, mengakui kesalahan pun tidak. Justru dengan pembenarannya bahwa dia merasa sudah naik level dikarenakan membawa green card. Ini tidak tepat. Nah, ini namanya toxic. Ini adalah toxic attitude ya. Jadi, saya tidak menyatakan orangnya toxic karena bisa jadi kemungkinan itu bawaan dari circle-nya yang mana membawa ya, betul. Ya, Lala Laros dulu juga saya tampar itu dengan kalimat yang gak enak ya. Jadi kenapa? Karena rugi dong kalau kalian sudah tahunan ya toh menjadi buruh migran. Terus akhirnya kalian itu tidak mau tahu dengan apa yang seharusnya kalian harus tahu ya. Terus di sini kan kemarin kita sempat Zoom ya sama Wahyunara membahas tentang BPJS dan saya sempat mundur dari Zoom atau sempat off dulu itu karena ada kasus ya. Kasusnya, nah di sini teman-teman, ini kenapa saya menyarankan teman-teman lebih mau tahu informasi, lebih mau tahu tentang tata cara dan prosedur ya. Ya betul, padahal sebenarnya di Hongkong tidak perlu mbok cikrak ya. Di Hongkong tidak perlu mbok cikrak teman-teman. Kalian bisa jadi mbok cikrak itu sendiri ya. Dari dulu saya menyatakan Hongkong tidak perlu mbok cikrak, kalianlah mbok cikrak itu sendiri untuk kalian sendiri ya. Ini ada saya sharing sama teman-teman. Kenapa saya menyarankan teman-teman membekali diri dengan info dan pengetahuan. Jadi kalian jangan melihat kontrengnya, tapi yang di-share ya. Saya mau teman-teman begitu. Kenapa? Karena di saat kalian menghadapi situasi, kalian minimal sudah mempunyai bekalnya. Jadi di saat kalian melangkah tidak salah. Satu, ini kasus ada beberapa dan sudah pernah ya. Jadi di tahun 2015 itu sudah ada salah satu kasus juga yang sama, bahwa dia seorang PMI di mana menjaga anak yang hiperaktif. Jadi dia anaknya hiperaktif. Saat itu di tahun 2015 anak tersebut usianya adalah kisaran 10 tahun. Dan di Hong Kong anak-anak yang bisa diproses hukum adalah setelah 14 tahun. Jadi 14 tahun ke atas, 14 tahun ke bawah, anak-anak di Hong Kong itu masih menjadi perlindungan anak atau KPAI kalau di Indonesia. Ya, jadi mereka tidak bisa diproses hukum sebelum 14 tahun. Nah, mbaknya itu digigit, dianiaya, tiap hari dipukuli. Karena anak ini berkebutuhan khusus. Dan majikan perempuannya tidak membela si mbaknya. Jadi lingkungan kerja itu majikan perempuannya menyalahkan si mbaknya karena tidak mampu mengkontrol si anak ini. Padahal secara logika anaknya ini sendiri saja tidak mampu mengkontrol emosinya sendiri kalau tidak minum obat. Jadi majikannya ini juga terbawa energi atau terbawa lingkungan yang ada di rumah itu, akhirnya menimbulkan dia marah. Dia itu capek melihat kejadian itu.
Setiap hari dijejali dengan itu, akhirnya dia hanya bekerja, pulang kerja dia pengennya sudah selesai, tapi harus tetap menyaksikan itu emosi majikan juga labil ya, mengefek. Akhirnya larinya ke cecehnya, menyalahkan cecehnya. Nah, dalam lingkungan kerja seperti ini, itu akan menimbulkan satu tekanan emosional yang luar biasa kepada pekerja. Karena dia dituntut lebih dari sekedar pekerjaan rumah. Tapi dia harus bertanggung jawab secara emosional yang terjadi di dalam rumah itu. Nah, seperti ini solusinya bagaimana? Kalau dari saya, solusinya kalian putus kontrak lebih baik. Tetapi dengan cara yang tepat. Tidak dengan cara ngawur, tidak dengan cara kabur, tidak dengan cara butuhku aku tanya di grup pengalamannya bagaimana. Boleh kalian menanyakan di grup, tanya pengalaman, ada ndak yang mengalami seperti ini, boleh. Terus bagaimana kalau kita posting di media sosial biar viral, biar mendapat perhatian? Tidak tepat juga, karena yang ada Anda yang akan dituntut dengan adanya UU ITE atau UU privasi di Hong Kong. Catat, anak di bawah 14 tahun itu belum bisa diproses hukum. Ya. Terus, langkah yang saya tawarkan adalah dia harus membuat kronologi kejadian dari awal, kapan dia mengalami pemukulan, hasil pemukulannya seperti apa, itu wajib difoto. Wajib difoto dan di print out, kemudian memberikan kronologi tersebut kepada imigrasi Hong Kong secara tertulis lengkap dengan semua foto-foto tersebut untuk mengundurkan diri. Dikarenakan sudah melakukan komunikasi dengan majikan, tetapi respon majikan tidak mendukung. Bahkan justru cenderung menyalahkan saya dikarenakan saya tidak mampu menghandle situasi kerja saya. Nah, kenapa kemarin untuk pihak labor departemen menyarankan kepada kita untuk lebih concern kepada situasi kerja, dikarenakan ya memang tidak ada yang mampu mengawasi kita 24 jam. Tidak ada yang notabene bisa standby untuk kita 24 jam, Mbak. Selain nomor polisi. Kenapa? Saya lebih menginginkan teman-teman itu belajar bagaimana memahami duduk masalah dan bagaimana memahami situasi, ketimbang teman-teman ini sibuk mencari nomor siapa yang bisa saya telepon. Siapa yang cepat respon? Tidak ya, jangan salah. Karena Anda itu perlu ketenangan. Di saat posisi Anda seperti itu, Anda itu perlu ketenangan, perlu kejernihan, langkah mana yang bisa saya ambil. Jadi teman-teman harus mendapatkan orang yang tepat untuk mengarahkan. Selanjutnya, ini kasus 2015. Di kasus 2017 juga ada yang sama. Langkah yang saya sampaikan juga sama. Kalau nggak salah yang 2015 itu anak Madiun. Dia sekolah di perawat. Waktu itu sampai di media sosial ada yang menyampaikan ke saya dan saya tidak peduli. Saya tidak peduli karena saya tidak pernah menanggapi atau merespon kasus yang sudah di media sosial sampai viral. Saya tidak merespon, kecuali saya akan memberikan arahan yang bisa saya sampaikan. Itu saya. Dan di saat saya posting dengan tanpa menyebutkan nama ataupun identitas si A ini menghubungi saya malah memarahi saya. Mbak, kenapa sih Mbak kepo banget? Saya kan malu kalau tahu tetangga saya. Ayo. Padahal aku nggak menyebutkan orangnya loh. Saya nggak menyebutkan Facebooknya loh. Saya kan malu Mbak ketahuan tetangga saya. Masa saya di Hong Kong seperti ini? Saya itu loh perawat. Terus kamu kalau perawat di Indonesia, kamu di sini mau jadi perawat? Tidak bisa. Kalau teman-teman di Indonesia sekolah akademi perawat, saya sarankan untuk menghubungi AGC yang di Singapura. Itu hubungannya langsung one by one caregiver. Itu berbeda. Ya, one by one caregiver.
sama, tetap domestic helper, tetapi Anda di bagian home care. Jadi privat itu beda ya, dengan gaji yang lebih tinggi juga. Dan itu zero cost, asli, Anda tidak dipungut biaya. Asli, untuk AGC tidak dipungut biaya ya. Tidak ada potongan gaji. Itu di Singapura, tapi tidak untuk Hong Kong. Hong Kong belum bisa memberlakukan itu ya. Belum bisa memberlakukan caregiver dengan stand out sendiri, dengan tambahan, dengan spesifik penambahan lampiran kontrak kerja putih, belum bisa. Catat. Terus di tahun 2017, kasus yang sama. Dia bekerja 7 bulan, juga sama. Karena dia tidak sanggup untuk mengundurkan diri karena sebelumnya dia sudah putus kontrak. Jadi dia ketakutan visanya tidak bisa turun, ketakutan nanti dicurigai job hopping. Solusinya sama, memang membuat kronologi. Saya sudah bertahan sampai sekian bulan, tetapi tidak ada perubahan. Saya harus mengundurkan diri demi keselamatan saya. Ini dibolehkan, tetapi dia tidak boleh tinggal di Hong Kong untuk menunggu proses. Dia harus pulang ke negara asal untuk menunggu proses. Nah, kebanyakan dari teman-teman adalah ketidaksiapan menunggu prosesnya di Indonesia. Jadi bukan masalah yang lainnya. Jadi 80% dari teman-teman adalah ora siap kon mulih Indonesia untuk menunggu proses. Katanya lama. Terus ada lagi yang bilang, "Mbok iso nunggu neng Hong Kong." Ya ndak bisa, ya. Tidak bisa, itu peraturan sudah paten. Jika Anda mengundurkan diri atau Anda dipecat sepihak oleh majikan Anda dengan alasan yang bukan termasuk kondisi khusus, Anda wajib pulang ke negara asal, ya. Jadi di sini teman-teman yang perlu diketahui, kita tidak bisa merubah peraturan tersebut. Yang bisa merubah adalah Anda sendiri bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang Anda butuhkan. Terus kemarin kasus yang baru ini adalah mbaknya sudah pernah di Hong Kong 4 tahun. Kemudian dia pulang ke Indonesia, kembali proses bekerja 2 bulan. Dia dipukul oleh anak majikan yang berusia 4 tahun. Tapi pukulannya itu mengerikan. Pukulannya sampai memar. Menghasilkan luka yang lumayan parah. Dia menyampaikan kepada majikan bahwa saya tidak mau bekerja. Ini artinya si mbak ini sudah menyatakan memutus kontrak langsung. Jadi dia wajib membayar 1 bulan gaji kepada majikan. Salahnya si mbaknya ini di mana? Salahnya dia tidak membuat kronologi. Salahnya dia juga sudah poking tapi tidak meminta laporan dari kepolisian. Dia poking ini bukan karena ingin melaporkan anaknya, tetapi minimal itu menunjukkan kasus dia bahwa itu bukan maunya dia. Dalam artian dia melakukan pipetei, ya. Pipetei yang artinya terpaksa. Dia harus keluar dari rumah itu dengan alasan dia ada terjadi penyiksaan atau pemukulan oleh si anak yang 4 tahun ini. Nah, anak 4 tahun ini tidak bisa diproses hukum. Si mbaknya juga tidak bisa masuk kondisi khusus. Tetapi si mbaknya ini tidak berkewajiban mengganti rugi 1 bulan gaji kepada majikan. Karena apa? Karena dia mendapatkan perlakuan atau ill treatment. Hanya saja dia harus pintar membuat diare, membuat foto dari setiap luka yang Anda alami, Mbak. Itu di foto ada tanggalnya, jamnya. Itu penting. Karena itu menunjukkan kapan Anda terjadinya pemukulan. Dan itu dilaporkan secara privat kepada imigrasi Hong Kong. Bukan Anda up di media sosial. Jadi kenapa saya menyarankan kepada teman-teman? Tidak boleh sembarangan. Ya. Jika Anda berurusan dengan hal seperti ini, tidak boleh Anda up di media sosial. Ya. Ya Mbak Suri Kartini, memang anak-anak itu kadang seperti itu, tapi kalau dia menderita hiperaktif ya, itu perlu asisten atau berkebutuhan khusus, itu kan perlu kooperatif ya dalam satu rumah, dimana teman-teman ini kurang paham karena
majikan kadang tidak mau memberitahukan hal yang sesungguhnya apa yang diderita anak ini. Jadi teman yang dari Indonesia kan nggak ngerti kalau tidak dibekali. Nah, mungkin ini bagi teman-teman yang di PT bisa menambah materi atau mencari materi kepada teman-teman yang berpengalaman, mempunyai pengalaman bagaimana menjaga anak berkebutuhan khusus. Tetapi anak berkebutuhan khusus itu mempunyai levelnya sendiri-sendiri. Jadi tidak sama ya, levelnya itu berbeda. Nah, mungkin bisanya hal-hal seperti ini, materi-materi ini disisipkan oleh pemerintah kita. Karena kita nggak tahu siapa yang kita jaga. Dan orang-orang seperti ini kayak, kenapa sih saya ikut kursus caregiver AGC itu ya karena itunya yang saya ambil, bukan karena saya pengen melompat ke pekerjaan lebih baik ya. Tapi di dalam modul AGC itu dibahas semua. Kalau kita menjaga orang autis itu seperti apa, autis levelnya berapa itu ada. Terus menjaga demensia, pasien demensia itu bagaimana, menjaga pasien Parkinson itu apa, kita semua ada. Jadi sebenarnya worth untuk belajar. Kalau kalian mengikuti caregiver, itu ada trainingnya. Nah, trainingnya itu sangat bermanfaat. Serius. Kalau nggak salah di Facebook saya Mbak Sri Mulyani yang guru yoga itu juga batch kedua, dia dari caregiver juga ya. Kalau nggak percaya boleh ditanya ya. Itu bagaimana kita menghadapi pasien Alzheimer, demensia, Parkinson, cancer. Itu ada semua. Ya, jadi kenapa kita memang harus mengeksplor ya, harus mengeksplor tentang ilmu pengetahuan itu penting buat kita ya. Terus kembali lagi ke kasus mbaknya yang kemarin, akhirnya dia lari atau kabur dari majikan, keluar dari rumah majikan setelah dia melakukan pembayaran 1 bulan gaji. Tapi dia tidak memberikan surat notis. Ini bisa dituduh oleh majikan Anda kabur kalau Anda tidak jeli. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kalau seperti ini Anda sudah terlanjur panik, Anda sudah terlanjur keluar dari rumah majikan karena seperti ini tidak bisa disalahkan. Jadi yang dilakukan Anda harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit dulu, kemudian laporan ke kepolisian dulu, minta surat kepolisian. Selanjutnya Anda ke rumah sakit dengan membawa surat dari kepolisian. Jangan Anda terbalik. Jangan Anda terbalik. Berbeda kalau Anda digigit anjing, berbeda kalau Anda dianiaya orang dewasa, Anda bisa ke rumah sakit dulu, baru ke kepolisian. Itu bisa. Ya, tapi harus langsung hari itu juga, tidak menunggu, tidak sudah biru. Tidak boleh, itu expire, Mbak. Kalau sudah biru itu expire. Karena untuk memberikan visumnya tidak semua dokter mau ya, jadi jangan sampai menunggu biru, itu sudah expire nanti, lebih dari 24 jam itu sudah expire nanti ya, jadi harap dicatat ya. Terus selanjutnya setelah Anda melakukan dari kepolisian, rumah sakit, dapat medical record dan lain sebagainya, kemana? KJRI. KJRI itu adalah bagian terakhir. Jadi kalian sudah membawa surat kepolisian, surat dokter, baru kalian ke KJRI memberikan laporan, Pak, saya mengundurkan diri dari tempat kerja saya secara langsung dikarenakan saya mengalami penganiayaan. Buktinya saya sudah memberikan laporan kepada kepolisian Hong Kong dan ini bukti medical record saya dari rumah sakit. Yang saya tegaskan di sini, KJRI tidak akan menghandle kasus Anda, tetapi minimal KJRI tahu data Anda dan majikan Anda. Dan untuk selanjutnya KJRI ini akan memberikan warning di sana atau minimal masuk ke bagian blacklist atau investigasi atau under provision, di bawah pengawasan untuk mendapatkan pekerja baru. Jadi seperti itu yang bisa dilakukan. Tidak jauh ya, tidak sangat jauh seperti pemikiran teman-teman. Oh iya, berarti aku kalau nanti dipukul aku bisa ke High Court, aku bisa mendapatkan kompensasi. Jadi jangan fokus ke kompensasinya. Kita tidak fokus ke kompensasinya, tapi fokus ke prosesnya dan keadilannya.
Oke, kali ini ada lagi yang inbox saya dan saya nggak kenal dia. Dan dia sudah stop tidak inbox saya ya, menyatakan, Mbak Kontreng, bagaimana dengan kasus pemerkosaan? Apakah korban pemerkosaan bisa mendapatkan kompensasi? Nah, jadi poin teman-teman itu bukan kepada keadilan, tapi kepada kompensasi. Siapa yang menggiring seperti ini saya kurang tahu ya. Kompensasi itu diberikan oleh legal aid dengan proses yang tidak sebentar. Jadi proses untuk mendapatkan kompensasi kerugian secara materi itu ada beberapa proses yang teman-teman wajib ketahui. Kalau Anda rape case atau pemerkosaan, Anda itu wajib lapor saat itu juga 24 jam harus melapor. Pertanyaannya, kalian itu loh, di saat menghadapi seperti itu, kalian sudah diperkosa saja, kalian itu sudah capek. Nggak kepikiran kalian itu mau melapor, percaya atau tidak, itu korban biasanya seperti itu. Jadi kondisi kejiwaan si korban ini sudah beda. Tidak bisa, ya. Kenapa? Kasus pemerkosaan tidak mudah. Karena memang kondisi kejiwaan korban itu labil, Mbak, lemah. Dia sudah di posisi ketakutan yang berlebihan, akhirnya dia sudah nggak tahu mau ngapain. Lapornya setelah kejadian agak lama, dia setelah mengurung diri, dia setelah keluar dari ketakutannya, dia setelah menemukan orang yang tepat untuk bicara, dia baru mampu bergerak. Jadi pelaporan ini akhirnya menimbulkan investigasi yang lebih panjang. Jadi jangan pada kompensasinya. Tidak ada yang memberikan kompensasi atas kelabilan mental Anda, atas sakit mental Anda, trauma mental Anda ini tidak ada kompensasi secara materi. Sekalipun Anda dikompensasi secara materi, tidak bisa mengembalikan trauma Anda kepada semula. Jadi jangan kaget kalau teman-teman melihat dulu Kartika, Erwiana, kok dia seperti itu ya? Ya karena mereka itu ketrigger, Mbak. Mereka dalam posisi seperti itu, mental mereka lebih kena duluan. Dan itu mengefek semua behavior dia, mengefek sosial dia. Jadi kita nggak bisa ngomong, kok dia sombong ya, kok dia begitu. Karena memang dia sedang melindungi dirinya sendiri. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Ya, saya dulu bertemu langsung sama Kartika. Di tahun 2012 saya bertemu langsung dengan Kartika. Dan saat itu saya tahu kondisi dia seperti apa, kenapa dia merasa bahwa saya loh Mbak sudah hutang budi sama KJRI. Sebenarnya tidak perlu hutang budi ya teman-teman, karena KJRI itu menjalankan tugasnya. Jadi KJRI itu menjalankan tugasnya. Kalian yang bermasalah kalau larinya ke KJRI dan memang ditampung di KJRI, kemudian KJRI mendampingi, itu sudah tugas dan kewajiban mereka. Jadi ojo kalian merasa hutang budi. Jadi stop merasa kalian itu berhutang budi pada instansi, pada seseorang. Stop feeling guilty, stop merasa hutang budi. Karena itu nanti membuat Anda stuck jalan di tempat dan kalian tidak bisa memilih jalur mana yang harus kalian pilih tepat untuk yang kalian butuhkan. Ya. Di sini yang bisa saya sharingkan sama teman-teman, sekali lagi, mari kita belajar bijak bermedia sosial dan menyikapi media sosial itu sendiri. Dan mari kita mendidik teman-teman lainnya untuk lebih elegan di saat menyampaikan komplain, di saat menyampaikan kritikan, di saat menyampaikan protes kepada kinerja petugas, bukan protes kepada petugasnya, tetapi kinerja petugas. Jadi jangan memviralkan, jangan pula kalian menggunakan, oh aku lo kenal si Kae, aku mempunyai kekuatan. Tidak, sejatinya Anda tidak mempunyai apa-apa. Kalau hanya Anda membanggakan pernah foto sama menteri, pernah foto sama petugas, pernah foto sama presiden, itu bisa menambah kekuatan Anda
Anda salah. Paling di media sosial iya, tapi tidak di dunia nyata ya. Jadi buktinya kemana? Buktinya adalah kehadiran Pak Benny kemarin. Tidak semua PMI Hong Kong itu merespon dengan seperti yang Anda temukan di media sosial ya. Contohnya di saat di Mefu sendiri tidak semua seperti yang di media sosial. Karena apa? Karena settingannya adalah setelah diumumkan, pihak-pihak yang berkepentingan ini suruh mencari orang yang bisa dijadikan pemain. Ya, jadi jangan salah, bisa dijadikan pemain. Terus selanjutnya memainkan drama mereka, ya. Nah, jadi jangan tertipu dengan yang di media sosial. Terbukti di saat dia ke Kos WB sendiri, pihak-pihak Kos WB ini nyata PMI-nya tidak tertarik dengan kehadiran beliau. Meskipun beliau mendirikan konser. Jadi justru teman-teman antusias dengan diskusi kita. Kenapa? Kenapa? Karena kita sudah tahu. Jadi kenapa mainnya Pak Benny di media sosial? Akhirnya antara follower dua kubu yang dianggap bermusuhan padahal sebenarnya tidak bermusuhan, kalian sedang dimanfaatkan, digiring, kongkon bermusuhan dewe. Lah kok gelemen kalian dijadikan domba untuk diadu? Yang beruntung siapa? Nanti ini akan menjadi pengalihan isu. Nah, pengalihan isu apa? Kalian geger ring media sosial dengan pendapat kalian sendiri, dia meloloskan apa yang jadi tujuan utama dia. Kenapa? Saya menyarankan tetap jeli, tetap objektif, tetap waras. Ingat, sehat belum tentu waras, tapi kalau waras pasti sehat. Kayau.